Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Mas Demis memimpin berdoa. Syabrak berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, Bapak absen dulu. Demes Ilham Al-Fikri Hadir Pak. hadir. Habib Wahyu Alwi Lukman hadir. Ilham Hendrawan hadir. Muhammad Rizky hadir. Alhamdulillah sehat semua anak-anak ya. Alhamdulillah. Amin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi terkait tentang sabar. Sebelum kita membahas tentang materi sabar, Bapak akan menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya salah duanya adalah setelah peserta didik mengamati pengertian tentang sifat sabar, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian sifat sabar dengan baik dan benar sesuai dengan buku ajar. Yang kedua adalah setelah melalui tahapan pembelajaran mengenai materi tentang sifat sabar, diharapkan peserta didik dapat membaca, mengetahui dalil tentang sifat sabar dengan baik dan benar sesuai dengan buku ajar. Baik anak-anak, kita langsung masuk materi. Yang pertama, pengertian sabar. Apa itu pengertian sabar? Ada yang tahu menurut pendapat anak-anak? Silakan. Ya, Mas Habib. Pemahaman saya bahwasanya sabar itu menahan diri. Ya. Singkatnya itu menahan diri. Kalau istilahnya menahan diri dari berbagai hal yang ada pada diri kita. Ya, baik. Bapak, ya bagus jawabannya. Bapak sempurnakan lagi Mas Habib ya. Jadi kata sabar sendiri itu berasal dari bahasa Arab. Sobara, yasbiru. Sobara yasbiru. Sobara ini Bapak sisipkan bahasa Arab sedikit ya. Sobara ini dari fi'il madhi. Sobara kalau yasbiru fi'il mudhari yang telah terjadi, lampau yang telah terjadi, akan terjadi atau telah terjadi. Yang artinya apa? Artinya menahan. Secara istilah sabar itu berarti menahan diri dari segala kesulitan, menahan diri agar tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, tidak mudah berkeluh kesah, melatih diri agar selalu taat dan menjauhi maksiat. Kemudian selanjutnya adalah dalil tentang perilaku sabar. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Macam-macam sabar sendiri ada apa saja? Di antaranya ada 3 macam. Macam-macam. Tadi apa? Sudah kita bahas tentang dalil. Kemudian macamnya. Macamnya apa saja? Macamnya ada sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah, dalam beribadah, yang sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menerima takdir dari Allah. Kemudian keutamaan perilaku sabar sendiri itu apa? Yang pastinya yang pertama, mendapat pahala.
Yang kedua, orang-orang yang sabar adalah orang yang mulia. Yang ketiga, orang yang sabar akan memperoleh keberuntungan dan keselamatan. Yang keempat, yang pastinya apa? Dicintai oleh Allah. Mahabbah, cinta, dapat cintanya Allah. Baik anak-anak, sebelum masuk ke sesi tanya jawab ya, Bapak jelaskan lebih lagi ya. Jadi sabar itu banyak orang yang hanya mengetahui sabar, makna sabar, tapi kadang juga belum bisa menjalani sabar itu seperti apa. Sabar seperti apa? Kemudian manfaatnya apa? Jadi sabar itu adalah salah satu contohnya apa? Jadi sabar salah satu contohnya adalah saat kita sakit misalnya. Sakit itu dapat menggugurkan dosa. Dengan catatan apa? Nah? Dengan catatan kita menjalaninya harus dengan kesabaran. Jadi apapun cobaan apa yang terasa berat, maknanya adalah kita harus dipenuhi dengan kesabaran. Baik, anak-anak. Sebelum itu ada pertanyaan, silakan dari anak-anak. Saya Pak. Oh iya, Mas. Begini Pak, kalau misalnya Allah itu sedang memberikan kita ujian, tapi kita sendirinya tidak sabar dan mengeluh, apakah kita itu masih mendapatkan pahala ya? Baik, pertanyaannya tadi, kalau Allah memberikan kita cobaan, tapi kita itu mengeluh, apakah kita itu mendapatkan pahala atau tidak? Jadi gini anak-anak, sejatinya ujian atau cobaan yang diberikan Allah itu adalah dalam rangka apa? Allah ingin menaikkan derajat kita di mata Allah. Jadi kalau misalnya saat Allah memberikan cobaan, kita tidak bisa menerima dengan kesabaran, dengan apa itu namanya, lapang dada, maka yang kita dapatkan hanya kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka karena Allah itu kan menguji kita itu bisa jadi tadi ya, dalam rangka ingin menaikkan derajat kita. Kemudian baik anak-anak, selanjutnya adalah hikmah sabar sendiri itu apa ya? Hikmah sabar sendiri itu adalah yang pertama, sabar merupakan ciri orang bertakwa yang akan menyebabkan selalu dicintai dan didampingi oleh Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, sabar akan membawa seseorang senantiasa bertemu dengan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa dan mendapatkan imbalan surga. Yang ketiga, sabar akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat serta petunjuk dari Allah. Yang keempat, akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Yang kelima, terbebas dari siksa api neraka. Baik anak-anak, sebelum Bapak memberikan sebelum pembelajaran kita tutup atau memberikan kesimpulan ya, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, diskusikan dengan teman masing-masing kelompok 2 orang, contoh dari perilaku sabar sendiri itu seperti apa? Silakan. Ini depan sama belakang gitu saja. Satu saja. Sudah? Oh, sudah. Baik. Dari kelompoknya Mas Rizky dulu. Kalau dari kami mengusulkan ketika ada seseorang yang dibully tapi ketika dia tidak membalasnya, itu bisa dikatakan. Iya, betul. Sabar dalam saat kita dibully. Dari jawaban kelompoknya Mas Rizky dan
Mas Habib. Bagus. Mas Demes dan Mas Ilham. Sabar dalam menghadapi cobaan seperti kita diuji sakit demam contohnya 3 hari nggak sembuh-sembuh, kita dianjurkan untuk sabar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus. Sabar dalam saat kita sakit. Dari Mas Demes tadi ya, mengutip dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi. Bagus. Baik anak-anak, dari sini Bapak dapat menyimpulkan bahwa apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dengan pertanyaan yang Bapak tanyakan tadi, Bapak yakin anak-anak sudah paham semuanya ya, anak-anak ya? Ya. Baik anak-anak. Oh iya, sebelum pembelajaran kita tutup, ini ada tugas PR untuk anak-anak ya. Tolong dihafalkan dalil tentang sifat sabar tadi, Al-Baqarah ayat 153 dan artinya. Minggu depan maju satu persatu. Ya anak-anak ya, jangan lupa ya. Ya Pak, Ya. Nah. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Demes, silakan. siapkan berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.